بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan beberapa masail, beberapa cabang-cabang masalah dalam pembahasan mubtilat atau mufsidatus siyam, perusak atau pembatal puasa, ada hal yang perlu saya garis bawahi tentang kajian sebelumnya, itu tadi malam, berkaitan dengan seseorang yang memasukkan benda ke dalam rongga perutnya. Sudah kita bahas beberapa masalah, ya, jika lewat dubur ataupun kubul, ya, maka pendapat yang kuat wallahu alam adalah tidak membatalkan selama itu bukan makanan dan minuman. Akan tetapi juga perlu diperhatikan, kalau lewatnya itu mulut, maka sebisa mungkin itu dihindari. Ya, dalam arti ketika memang tidak ada sesuatu hal yang darurat, karena memang ini pendapat jumhurul ulama, bahkan al-a'immah al-arba'ah, mereka mengatakan puasanya batal, ya kan. Nah, kalau lewat mulut. Tetapi kalau memang dibutuhkan, seperti kemarin kita bahas, seperti untuk obat orang yang sesak nafas sehingga butuh menghirup, ya, ataupun karena sebuah kebutuhan dalam medis seperti endoskopi, memeriksa lambung dengan memasukkan benda seperti entah kamera, entah apa. Nah, ya, itu memang kalau memang dibutuhkan dan tidak bisa ditunda, maka insyaallah ta'ala naqul, kita katakan puasanya tetap sah kalau dia tetap mau puasa. Kemudian di sana ada juga yang tadi malam sempat kita singgung, yang diteteskan lewat mata atau lewat hidung. Nah, ya, karena biasanya kalau yang lewat hidung itu berupa cairan, ya kan. Nah, maka juga di sini kita perlu garis bawahi, selama tidak ditelan sampai kepada rongga perut, maka insyaallah ta'ala tidak apa-apa. Nah, ya, tapi kalau ditelan dan itu berupa cairan, ya, yang mana cairan tersebut, ya, bisa jadi masuk ke dalam minuman, ya, maka batal. Karena di sini ada sebuah hadis, nah, tentang larangan istinsyak. Ya, larangan istinsyak yaitu menghirup air wudu ke dalam hidung secara mubalaghah, yaitu dengan dengan memaksimalkan istinsyak. Maka ketika kita puasa tidak boleh, ya, kita boleh istinsyak tapi sekedarnya saja, karena dikhawatirkan masuk ke tenggorokan, kemudian masuk ke rongga perut. Karena kalau istinsyak, ya, yang dihirup itu adalah air, sedangkan air itu adalah minuman. Nah, ya, tetapi kalaupun diperlukan dan itu murni bukan makanan dan minuman,
Nah, karena kalaupun itu cairan obat, tapi biasanya juga yang mengandung vitamin. Ya, pada intinya seseorang berhati-hati. Nah, karena masalah qatrah fil anf, ya, tetesan lewat hidung itu juga ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, al-a'immah al-arba'ah secara mutlak, baik itu ditelan maupun tidak, maka puasanya batal. Nah, mulai dari para kalangan al-Hanafiyah wal Malikiyah dan Syafi'iyah, demikian pula Hanabilah. Nah, dikarenakan hidung itu adalah manfaz, ya, jalur yang akan sampai kepada al-halqi wal ma'idah, kepada tenggorokan dan kepada lambung dan pencernaan. Nah, adapun pendapat yang kedua, mereka merinci kalau ditelan ya maka batal, tetapi kalau tidak ya tidak. Nah, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hazm rahimahullahu taala, dan juga ini adalah yang difatwakan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah, ya, komite fatwa tetap negara Saudi Arabia. Nah, dan juga ya ini yang dirajihkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin sebagaimana dalam Majmu' Fatawa beliau. Beliau mengatakan qatratun atau qatratul anfi idza wasalat ilal ma'idati fa innaha tufattir atau tuftir, bahwa tetesan lewat hidung jika sampai ke ya lambung maka membatalkan puasa. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi hadits Laqit bin Sabirah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada dalam hadis Laqit ibn Sabirah, dia mengatakan wabaligh fil istinsyaq, dan maksimalkanlah di dalam beristinsyaq, yaitu mengambil air ke dalam hidung, menghirupnya. Illa antakuna sha'ima, kecuali jika kamu puasa. Maka kalau puasa tidak boleh. Fala yajuzu lis-sha'imi an yuqattira fi anfihi ma yasilu ila ma'idatihi. Maka tidak boleh bagi seorang yang sedang berpuasa untuk meneteskan cairan ke dalam hidungnya yang akan sampai kepada rongga perutnya. Wa amma ma la yasilu ila dzalika min qatratil anfi fa innaha la tufattir. Adapun jika tidak masuk ke dalam rongga perut, maka tidak membatalkan puasa. Nah, kemudian kita lanjutkan ya pembahasan pembatal puasa berikutnya. Yang ketujuh ya, wal haidu. Yang ketujuh adalah al haid. Nah, yang kedelapan adalah wan nifasu, nifas. Nah, ini sebenarnya ya sama, haid dan nifas, karena memang ya di dua kondisi tersebut seorang wanita mengeluarkan darah. Ya. Akan tetapi yang membedakan adalah sebab dan waktunya. Kalau haid itu adalah datang ya secara rutin setiap bulan atau 2 bulan sekali, atau ada yang sebulan 2 kali, tergantung keadaan masing-masing. Adapun nifas itu datangnya ketika ya melahirkan. Nah, ya, maka dalam hal ini ada ijma' di kalangan para ulama bahwa wanita yang sedang berpuasa kemudian mengeluarkan darah haid ataupun nifas, puasanya itu batal dan dia wajib untuk membayar hutangnya. Nah, dinukilkan ijma' ya oleh Ibnu Hazm di dalam kitab beliau Maratibul Ijma',
juga dinukilkan oleh Ibnu Rushd dalam kitab beliau Bidayatul Mujtahid, dan oleh Al-Hafidz An-Nawawi dalam kitab beliau Majmu' Syarh Al-Muhadzab, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Majmu' Al-Fatawa. Demikian juga dalilnya dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia telah bersabda, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Bukankah wanita itu ketika dia berpuasa maka dia tidak tusalli, tidak melaksanakan salat, wa lam tasum, dan tidak berpuasa. Bahkan sudah kita bahas pula dalam salah satu pembahasan syarat wajibnya puasa, yaitu bagi seorang wanita tidak dalam keadaan haid ataupun nifas, dan hukumnya haram bagi seorang wanita untuk berpuasa ketika dia haid. Jadi dia dapat dosa, kemudian puasanya tidak sah, kemudian wajib membayar qadha, membayar hutang puasanya kalau dia tetap ngeyel puasa. Kemudian juga hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ketika beliau bertanya atau ketika beliau ditanya oleh salah seorang tabi'i, ma balul haidhi taqdi as-sawma wa la taqdi as-salah. Kenapa seorang yang haid itu mengqadha puasa sedangkan untuk salat dia tidak wajib untuk mengqadhanya, yaitu membayarnya. Qalat kana yusibuna dzalika ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fanu'maru biqadha'is shaumi wa la nu'maru biqadha'is shalah. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab pertanyaan tersebut, dahulu hal tersebut juga menimpa kami di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Kami semua para wanita sahabiyat, mereka juga mengalami haid maupun nifas. Maka kami diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat. Maka di sini para ulama mereka berusaha menggali apa hikmah dari syariat ini. Kenapa memerintahkan para wanita untuk mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat? Sebagian para ulama menyebutkan seperti Asy-Syaikh Ibnu Shalih Al-Utsaimin, di situ ada dua hikmah. Walaupun ini pun kalau tidak kita ketahui maka kita wajib untuk sami'na wa ata'na. Pokoknya itu perintah Nabi. Puasa kita diperintahkan untuk mengqadha, sedangkan salat tidak, ya sudah. Begitu aturannya. Allah yang mengatur. Akan tetapi para ulama menyebutkan di antara hikmah-hikmahnya karena yang namanya puasa itu tidak diwajibkan dalam setahun kecuali hanya satu kali, sehingga tidak memberatkan bagi seorang yang memiliki uzur kemudian tidak berpuasa, tidak berat untuk membayar hutangnya. Berbeda dengan sholat, diwajibkan oleh Allah sepanjang tahun, sepanjang bulan, bahkan sepanjang hari. Setiap harinya terulang, maka akan memberatkan ketika itu diwajibkan untuk dibayar hutangnya ketika seseorang beruzur untuk tidak melaksanakan puasanya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Allah menginginkan kebaikan dan kemudahan bagi kalian, dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Dalam ayat yang lain, Allah tidak meletakkan di dalam agama ini kesulitan dan keberatan atas kalian. Nah, ya. Kemudian juga bahwasanya ibadah sholat itu ketika dia terulang-ulang, maka dia bisa menutup ya dengan sholat-sholat yang lain. Nah, ya, karena dia ketemu sholat. Berbeda dengan puasa, ketika dia tidak puasa pada bulan tersebut, ya, maka dia kehilangan pahalanya kalau dia tidak membayar. Ya kan cuma setahun sekali, sayang kan begitu. Sedangkan sholat, ya di sini memang setiap hari ada. Jadi kalaupun beberapa hari dia beruzur tidak sholat, ketemu lagi di hari yang lain. Adapun puasa Ramadan, nah tidak, karena hanya setahun sekali. Nah, jadi itu diantara hikmah ya kenapa seseorang, yaitu terkhusus seorang wanita, diperintahkan untuk mengqadha puasanya dan tidak diperintahkan untuk mengqadha sholatnya. Kemudian berikutnya al-junun. Nah, yaitu apa? Gila. Nah, ya, kehilangan akal. Ya. Maka ketika seseorang sedang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, kemudian ya setelah itu tiba-tiba dia kena musibah atau kena penyakit, ya kemudian ternyata dia gila, maka di sini ya, puasanya batal, tidak sah. Ya, kenapa? Ya karena memang syarat ya sahnya puasa hilang, yaitu adanya akal. Bahkan seorang yang gila tidak dibebani untuk berpuasa, tidak wajib baginya untuk berpuasa. Karena tidak ada akalnya, sedangkan akal itu adalah manatut taklif, titik ya poros daripada perintah atau larangan. Ketika seseorang tidak memiliki akal, ya, maka ketika dia berpuasa, puasanya tidak sah. Ya, puasanya tidak sah. Dan ini merupakan dinukilkan adanya ijma' dari kalangan para ulama, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Majmu', Majmu' Syarh Al-Muhadzab, dan juga dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya dalam Majmu' Fatawa, di mana beliau mengatakan wa ammal majnun alladhi rufi'a anhu al-qalamu fala yasihhu syai'un min ibadatihi bittifaqil ulama. Adapun seorang yang gila, ya, yang mana pena itu sudah diangkat darinya. Jadi malaikat tidak lagi mencatat perbuatan baik dan buruknya. Karena memang hadisnya demikian, rufi'al qalamu an thalathin. Pena itu akan diangkat dari 3 jenis manusia. Salah satunya dari orang gila, sampai dia sembuh dan kembali lagi akalnya. Jadi kata Syekhul Islam, adapun orang gila yang pena itu sudah diangkat darinya, fala yasihhu syai'un, maka tidak sah ya satu pun atau sesuatu pun min ibadatihi, dari ibadah-ibadahnya. Ibadah apapun, mau dia sholat, mau dia umroh, ya mau dia puasa,
mau dia sedekah, itu semua tidak sah, tidak dianggap. Nah, bittifaqil ulama, ya, dengan kesepakatan para ulama. Bahkan lebih dari itu kata beliau, wala yasihhu minhu imanun wala kufrun wala salatun wala ghairu dzalika minal ibadat. Dan bahkan tidak sah darinya keimanan ataupun kekufuran ataupun salat ataupun ibadah-ibadah yang lain. Artinya sampai pun kalau dia melakukan kekufuran, tiba-tiba sujud kepada patung. Ya. Nah, melewat lihat patung besar, tiba-tiba rukuk sujud. Nah, atau tiba-tiba mengucapkan ucapan, ya, kekufuran. Nah, memuji orang-orang kafir atau mengidolakan, ya, orang-orang kafir dan yang lain sebagainya. Maka ini semua tidak dianggap karena memang, ya, tidak ada kewajiban bagi dia untuk beribadah. Maka tentunya ketika dia sedang melakukan ibadah, kemudian berubah kondisi dari seseorang yang memiliki akal menjadi kondisi seseorang yang tidak punya akal, ya, maka ibadahnya juga batal. Nah, kemudian, kita, ya, juga sudah bahas pada pembahasan syarat-syarat diwajibkannya puasa, yaitu pada poin pembahasan tentang akal kita sudah bahas semua, ya. Bagaimana hukum seseorang yang berniat puasa pada malam hari, kemudian, ya, ternyata dia gila, ya, pada siang harinya dan tidak sadar kecuali setelah matahari, ya, tenggelam. Nah, maka yang seperti ini puasanya tidak sah. Kemudian, apa hukumnya? Apakah wajib untuknya untuk membayar qadha, membayar hutang puasa? Ya, maka pendapat yang kuat, tidak diwajibkan karena dia sendiri ketika itu tidak dibebani oleh perintah dan oleh syariat. Maka bagaimana kita akan mengatakan seseorang wajib untuk mengqadha sedangkan dia sendiri tidak wajib untuk melaksanakan ibadah yang diqadha itu? Jadi seperti orang yang tidak berhutang tetapi suruh bayar hutang. Nah, kemudian pembahasan tentang seseorang yang idiot, yang tidak sampai kepada derajat gila, yang punya masalah di mental dan akalnya. Kemudian seseorang yang pikun, ya. Kemudian apa hukumnya? Kemudian seseorang yang pingsan, apa hukumnya? Seseorang yang mengalami hilang sadar karena sebuah obat atau karena dianestesi, dibius, apa hukumnya? Kemudian orang yang kehilangan ingatan, amnesia, apa hukumnya? Sudah kita bahas semua. Baik. Kemudian berikutnya adalah ar-riddah, yaitu, ya, murtad, keluar dari agama. Maka di sini para ulama telah menjelaskan bahwa seseorang yang murtad, ya, ketika dia melaksanakan ibadah puasanya, maka puasanya batal dan tidak sah. Dan ini terjadi ijma di kalangan para ulama seperti dinukilkan oleh Ibnu Qudamah di dalam kitab beliau Al-Mughni. Dan juga dinukilkan ijma ini oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Majmu' Fatawa, dan juga dinukilkan oleh Al-Mawardi dalam kitab beliau Al-Insaf. Di sini
para ulama membahas di antara pembahasan yang disebutkan, dijelaskan oleh Syekhuna Arafat dalam salah satu durusnya di Madinah, dars khas, ya, karena para ulama menimbang kepada hubutul amal, kepada terhapusnya amal ibadah. Ketika seseorang murtad, maka amal ibadahnya akan terhapus. Nah, itu menurut ulama yang mengatakan batal. Nah, akan tetapi sebagian ulama mengatakan, nah, bahwasanya amalan seseorang yang murtad itu tidak akan dihapus secara mutlak, tetapi ada syaratnya, yaitu dia meninggal dalam keadaan murtad. Kalau sekedar dia murtad, itu tidak akan menghapus amalannya. Sehingga beliau sendiri, Syekhuna Arafat, berpendapat bahwa pendapat yang benar dalam masalah ini, puasanya tidak batal. Ya, dikarenakan apa? Ya, dikarenakan belum tahu kita apakah dia ini nanti akan meninggal dalam keadaan riddah tersebut, dalam keadaan kufur, atau ternyata dia masuk Islam lagi. Ya. Nah, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, "Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah." Barang siapa dari kalian yang murtad dari agamanya, kemudian dia mati, wa huwa kafirun, dalam keadaan dia kafir, barulah di situ Allah mengatakan, na'am faulaika habitat a'maluhum, maka mereka itu adalah orang-orang yang dihapus amalan-amalannya di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Nah, jadi menurut beliau bahwa kalau sekedar ar-riddah, ya murtad saja, maka ya dia tidak dihapus amalannya, sehingga puasanya sah, tetap sah. Nah, ya kita kembali kepada permasalahan sebelumnya, yaitu orang gila. Ya, di sini kalau dikatakan bahwa sebabnya seseorang itu batal puasanya karena meninjau kepada dihapus amalannya, maka ini kurang tepat. Sebagaimana dalam pembahasan al-junun, bahwasanya akal itu adalah syarat wajibnya puasa dan syarat sahnya puasa dan ibadah yang lain. Maka sama dalam pembahasan syurut wujubis siyam, syarat-syarat wajibnya puasa dan syarat sahnya puasa adalah al-Islam, yaitu apa? Islamnya seseorang. Sehingga di sini masalahnya itu bukan masalah terhapus amalannya, tetapi masalahnya adalah syarat sahnya daripada puasa itu. Orang kafir mau puasa tiap hari selama puluhan tahun tetap tidak akan sah. Karena apa? Karena memang dia tidak memenuhi syarat-syarat puasanya tersebut, yaitu dia muslim. Banyak sekali, dan kita sudah sering dengar ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Islam itu adalah syarat diterimanya amalan. Nah, ya, sehingga di sini bukan masalah al-hubut, hubutul amal, ya, yang dibahas di sini, tetapi adalah syarat sahnya puasa itu sendiri. Ketika seseorang tadinya dia punya syarat itu, kemudian berpindah keadaannya menjadi orang yang menghilangkan syarat tersebut, maka tentunya dia tidak sah puasanya.
Karena dia sudah bukan muslim. Bagaimana dikatakan orang-orang yang jelas keluar dari agamanya, berarti dia menanggalkan salah satu syarat sah ibadahnya, dikatakan ibadahnya tetap sah. Walaupun dia di hari itu mungkin dia masih ada sedikit sadarnya, saya murtad sekarang, tapi biarlah. Ya, perpisahan dengan Islam ya tetap tak sempurnakan puasanya sampai maghrib. Ya, karena waktu perpisahan dia masih kasihan. Padahal sebenarnya dia sendiri yang perlu dikasihani. Nah, ya, maka tetap kita katakan puasanya tidak sah. Walaupun di sana ada pembahasan yang banyak. Jadi saya juga sudah bahas ada furu'ul masail dalam pembahasan syarat Islam ini, sudah saya bahas di depan. Bagaimana seseorang yang masuk Islam ya ketika ya dia berada di bulan Ramadan pada siang hari. Nah, ada kafir yang asli yang memang dari lahir dia kafir, ada kafir yang jadi-jadian, tadinya muslim, kemudian kafir, kemudian muslim lagi. Nah, maka apakah dia wajib mengqadha? Nah, atau tidak? Kemudian setelah itu apakah amal pahala-pahalanya dulu ketika dia masih Islam itu kembali atau tidak? Kemudian apakah ketika dia masuk Islam tersebut, nah, ya, kemudian sebelum dia murtad punya hutang puasa. Jadi pas dia muslim, dia punya hutang puasa dari beberapa Ramadan yang telah lewat. Kemudian dia murtad. Setelah murtad masuk Islam lagi. Apakah hutang puasa yang dulu, yang ketika dia muslim harus dibayar atau tidak? Nah, ya itu semua sudah saya bahas. Nah, silakan untuk rujuk kepada rekaman bagi yang mau. Nah, baik, kita akan berpindah kepada pembahasan berikutnya, yaitu tentang mustahabbat as-shaum, ya, hal-hal yang disunnahkan untuk ataupun di dalam berpuasa. Nah, ya, baik. Maka beliau mengatakan qala al-muallifu rahimahullahu taala wa yustahabbu fi shaumi thalathatu asya, dan disunnahkan di dalam berpuasa 3 hal. Nah, yang pertama ta'jilul fitri, menyegerakan untuk berbuka. Tentunya ini setelah pasti matahari tenggelam, bukan setelah pasti seorang muadzin azan. Karena muadzin azannya macam-macam. Ada yang sebelum matahari tenggelam, ada yang tepat waktu, ada yang terlambat. Sudah waktunya masuk, dia buka dulu, makan es degan, baru setelah itu azan. Terlambat. Nah, jadi yang jadi patokan sebagaimana awal puasanya adalah terbitnya fajar, kemudian akhir puasanya adalah tenggelamnya matahari. Nah, ya, maka disunahkan yang pertama kali, bagi orang yang berpuasa disunahkan untuk mempercepat berbuka setelah dipastikan matahari tenggelam. Kemudian yang kedua adalah takhirus suhur, mengakhirkan sahur. Nah, maka di sini ya sama, seseorang ya harus memastikan dulu bahwasanya fajar itu belum
terbit. Maka selama fajar belum terbit, disunnahkan baginya untuk mengakhirkan sahur. Kemudian yang ketiga, tarkul hujri minal kalam. Ya, meninggalkan al-hujr, yaitu buruk, sesuatu yang buruk dari ucapan-ucapan. Nah, ya. Baik, kita bahas satu persatu tentang ya ta'jilul fitr, mempercepat berbuka. Nah, maka ya hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Sahal ibnu Sa'ad radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Manusia itu akan terus berada di atas kebaikan selama mereka menyegerakan untuk berbuka. Nah, ya demikian pula dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, dan juga dalam riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Nabi SAW bersabda, la yazalu dinu zahira ma ajjalan nasul fitra li'anna al-yahuda wan nasara yuakhirun. Ya, bahwasanya ya agama ini akan terus nampak, akan terus menang selama manusia mempercepat bukanya, menyegerakan bukanya, bukan mempercepat, menyegerakan untuk berbuka. Kenapa? Li'annal yahud, karena orang-orang Yahudi dan Nasara yuakhirun, mereka menunda dan sengaja menerlambatkan berbukanya. Dan dalam hal ini dinukilkan adanya ijma' di kalangan para ulama, seperti yang menukil Ibnu Rushd ya dalam kitab beliau Bidayatul Mujtahid, kemudian dinukilkan oleh Ibnu Daqiqil Aid dalam kitab beliau Ihkamul Ahkam, dinukilkan pula oleh Ibnu Muflih dalam kitab beliau Al-Furu' ya, dan dinukilkan juga oleh Al-Mawardi nah ya dalam kitab beliau Al-Insaf ya, dan juga oleh Ibnu Qudamah nah dalam kitab beliau Al-Mughni. Taib. Di situ ada beberapa pembahasan apa hukumnya orang yang berbuka karena dia menyangka matahari sudah tenggelam. Nah, ya karena mungkin mendung, hujan, dan dia sedang di tengah ya hutan atau tengah kebun, tidak sempat pulang karena hujan deras. Ya dia berteduh, dia sedang berpuasa, sudah gelap sekali. Dia menyangka matahari sudah tenggelam. Nah, pas dapat setengah porsi, tiba-tiba ya hujannya berhenti, kemudian ada angin, awannya berpindah, ternyata nongol lagi mataharinya. Nah, terus bagaimana ini? Ya, ini dia dikatakan tergesa-gesa enggak, karena dia punya hujah, kan sunnahnya menyegerakan untuk berbuka. Ya karena saya yakin matahari sudah tenggelam. Nah, lalu bagaimana puasanya? Sah atau tidak? Nah, sudah saya bahas juga itu. Nah, ya sudah saya bahas, silakan. Nah, ya antum merujuk. Kemudian permasalahan berikutnya adalah apa yang disunnahkan untuk dibaca ketika berbuka. Apakah ada zikir khusus? Ya, atau ternyata tidak ada. Maka ada sebuah hadis ya, dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Imam Abu Dawud dan An-Nasa'i ya, dan juga diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni dalam sunan beliau
dan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak beliau. Nah, ya, dan hadis ini dihasankan oleh beberapa ulama. Ya, seperti contohnya Syekh Al-Allamah Abdul Aziz Ibnu Baz dalam Hasyiyah terhadap kitab Bulughul Maram, beliau menghasankan. Demikian pula Ibnu Hajar, Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab beliau Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah, dan juga dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Abu Dawud. Nah, ya, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza aftara, memiliki kebiasaan ketika berbuka, qala, beliau mengucapkan dhahaba dhama'u na'am wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Na'am, dhahaba, telah hilang, telah pergi, al-dhama, dahaga. Naam, ya, wabtallatil uruq, dan telah basah saluran-saluran atau urat-urat. Maksudnya yang ketika dia berbuka semuanya kan ya menjadi basah. Wa thabatal ajru, dan telah tetap, ya tetap, telah sah, naam, pahalanya insyaallah. Nah, dijelaskan oleh At-Tibi dalam Faidul Qadir karangan Al-Munawi rahimahullahu taala bahwa naam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa thabatal ajru, dan telah tetap pahalanya, beliau menyebutkannya setelah ucapan beliau dhahaba dhama'u, telah hilang, telah pergi rasa dahaga. Apa maksudnya? Istibsyarun minhu li'annahu man faza bi bughyatihi wa nala matlubahu ba'da ta'abi wan nasabi. Nah, ya, ini adalah merupakan istibsyar, kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia telah berhasil ya untuk mencapai tujuannya dan mendapatkan, meraih cita-citanya setelah ta'ab wan nasab, setelah dia capek dan letih. Jadi setelah seharian berpuasa, ketika dia berbuka, nah dia bersyukur, dhahaba dhama, ini adalah ucapan syukur. Yang ini ya adalah merupakan salah satu penjelasan bagi hadis qudsi dari sahabat Abu Hurairah dalam riwayat Imam Muslim. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan walis-shaimi farhatan, seorang yang berpuasa punya dua kebahagiaan dan kegembiraan. Farhatun 'inda fitrihi wa farhatun nam idza laqiya rabbahu bisaumihi. Nah, kebahagiaan yang pertama adalah ketika dia berbuka. Ya, memang kita semua senang. Ini salah satu nikmat dan rahmat dari Allah, memberikan kesenangan, kebahagiaan ketika kita berbuka. Jadi ketika dia yang tadinya tidak boleh padahal halal menjadi boleh kembali, maka dia akan senang. Dia mengucapkan syukur, dhahaba dhama'u wabtallatil uruq, setelah capek berpuasa, alhamdulillah, dahaga hilang, lapar hilang, urat-urat kembali basah, wa thabatal ajru, dan pahala pun telah tetap. Nah, insyaallah ta'ala, dan ini adalah doa. Nah, taib. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu masalah takhirus suhur, mengakhirkan sahur. Nah,
suhur, nah bukan sahur. Nah, suhur itu adalah kegiatan makan sahur. Jadi perbuatannya. Nah, adapun sahur itu adalah mayukalu fis suhur. Artinya sesuatu yang dimakan dalam sahur. Itulah sahur. Jadi itu perbedaan maknanya. Kalau suhur itu kegiatannya, perbuatannya yaitu makan. Adapun sahur itu adalah makanannya. Persis seperti wudu dan wadu. Nah, kegiatannya mulai dari membasuh muka atau membasuh kedua telapak tangan sampai membasuh kaki dinamakan apa? Wudu. Sesuatu yang digunakan untuk berwudu namanya wadu. Nah, ala wazni fa'ul. Nah, oleh karena itu Anas bin Malik, Ibnu Abbas juga pernah menyampaikan ketika mereka melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'ataitu biwudu'in nabi. Maka aku mengambilkan air yang digunakan untuk wudu oleh Nabi. Nah, ini sama, sahur yaitu sesuatu ataupun makanan dan minuman yang digunakan untuk sahur, untuk suhur. Nah, hukumnya adalah sunnah. Jadi sahur, makan sahur itu sendiri hukumnya sunnah. Kemudian mengakhirkan sahur itu juga sunnah. Jadi ada dua sunnah di sini. Yang pertama, sahur itu sendiri hukumnya adalah sunnah. Nah, sebagaimana itu adalah merupakan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ya, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, dan hadis ini sebagaimana tadi saya sampaikan, ya, diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari. Nah, dan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya tersebut menyebutkan bab, ya, di atas hadis itu, bab yang menunjukkan ini pendapat Imam Bukhari. Judul-judul babnya beliau itu adalah merupakan pendapat fikihnya beliau. Beliau membuat sebuah bab barakatis sahuri min ghairi ijabin. Bab barokah daripada sahur tetapi tidak wajib. Berarti sahur itu hukumnya sunnah. Apa hadis yang disebutkan? Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makanlah sahur karena sesungguhnya sahur itu, di dalam sahur itu terdapat apa? Barakah. Nah, ya. Jadi ini, ya, dalil yang menunjukkan sunnahnya makan sahur. Yang kedua, dari sahabat Anas bin Malik dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim juga, nah, bahwasanya Anas bin Malik bercerita, anna Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu haddatsahu, bahwasanya sahabat Zaid ibnu Thabit menyampaikan sebuah hadis kepada Anas. Apa itu? Annahum tasahharu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qamu ila shalah. Bahwasanya mereka, yaitu Zaid bin Thabit dan beberapa sahabat yang lain, mereka makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian qamu ila shalah, setelah makan sahur mereka berdiri melaksanakan salat. Ya, kemudian dalil berikutnya adalah ijma' dari kalangan para ulama. Nah, kesepakatan para ulama sebagaimana dinukilkan oleh Ibnul Munzir, ya, dalam kitab beliau Maratibul Ijma'. Nah, kemudian juga dinukilkan oleh Al-Qadhi Iyad dalam kitab beliau Ikmalul Mu'alim, dinukilkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Al-Mughni, dan Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, dan oleh Al-Aini dalam Umdatul Qari.
Kemudian masalah yang berikutnya, yang ketiga, tentang keutamaan sahur. Nah, ya, maka sebagaimana yang disebutkan dalam hadis di atas dari sahabat siapa? Anas bin Malik. Nabi memerintahkan kita untuk makan sahur dikarenakan di dalam makan sahur itu ada barokah. Nah, ya, itu keutamaan yang pertama. Jadi an-nafis sahuri barokah. Dan bahwasanya di dalam sahur itu terdapat barokah. Nah, para ulama menjelaskan barokah sahur itu seperti apa. Nah, contoh-contohnya, bentuk-bentuknya. Nah, maka ya barokah sahur itu ya bisa terjadi dari beberapa sisi. Yang pertama adalah tentunya ini yang paling penting, ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi selain kita melakukan makan yang akan mendapatkan berkah, tentunya berkah pertama kali karena kita mengikuti sunnah Nabi. Maka diniatkan kalau sahur itu tidak sekedar makan, tetapi memang kita mau mengikuti sunnah Nabi walaupun dengan seteguk air. Nah, ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mukhalafatu ahlil kitab, menyelisihi ahlul kitab dikarenakan mereka tidak makan sahur. Nah, ya. Kemudian ya, yang ketiga at-taqawwi 'alal ibadah, untuk menyiapkan kekuatan dan mengumpulkan kekuatan untuk beribadah. Karena memang itu nyata, kalau orang yang sahur dengan orang yang tidak sahur, sama-sama dia mencoba makan sahur, kemudian di hari yang lain tidak makan dan minum, maka akan berbeda. Nah, sehingga disunahkan dikarenakan apa? Salah satu barokahnya dia akan lebih memiliki energi untuk beribadah selama puasanya. Jadi supaya maksimal pahalanya, karena ketika dia berpuasa itu Allah Subhanahu wa ta'ala ya akan melipat gandakan pahala ibadahnya. Nah, ya, sehingga dengan makan sahur kamu akan lebih mampu untuk tetap beribadah walaupun kamu sedang berpuasa. Nah, kemudian hikmah yang lain, nah, ya, adalah mudafa'atu su'il khuluq alladhi yuthiruhu al-ju'. Dengan kita makan sahur, kita bisa melawan akhlak yang buruk yang disebabkan karena kelaparan. Ya kan, biasanya kalau orang sudah lapar, dia tidak stabil. Ya, bawaannya apa? Marah dan bawaannya tergesa-gesa. Ya, sehingga dengan dia makan sahur, laparnya itu akan ya terkurangi atau bahkan dia bisa hilang, tidak datang selama dia berpuasa. Maka salah satu barokah dari sahur itu kita bisa menahan diri dari akhlak-akhlak atau ucapan buruk yang biasa keluar karena ya sedang lapar. Nah, baik. Kemudian yang lain ya, bahwasanya dengan ya makan sahur itu ya kita akan juga ya mudah untuk bersedekah. Nah, kita akan mudah untuk bersedekah. Nah, karena apa? Karena mungkin ada temannya dia
Nah, ya, yang puasa kemudian dia tidak sahur. Jadi kita merasa kasihan sama dia. Nah, akhirnya diajak buka bersama. Ayo, daripada kamu nanti di rumah sudah kamu tidak sahur, kasihan, kamu kelaparan, lemas, pucat seperti itu. Ayo nanti buka di rumah, kita buka bersama, tak bikinkan apa? Ya, ayam panggang misalnya. Nah, jadi karena dia merasa kuat, sedangkan saudaranya dia lemah, karena dia tidak apa? Makan sahur, maka akan mendorong kita untuk bersedekah. Dan juga beberapa hal-hal lain. Al-muhim, yang paling penting sebagaimana itu faidah dan hikmah. Yang pertama, tujuan kita makan sahur adalah apa? Ittiba' as-sunnah. Nah, taib. Tadi tentang masalah mukhalafatu ahlil kitab, menyelisihi ahlul kitab, ya, datang dalam hadis Amr ibn Al-As radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur." Ataupun aklatus sahar. Perbedaan antara puasanya kita dan puasanya ahlul kitab adalah aklah, makan as-sahar di waktu sahar, yaitu di waktu akhir malam sebelum terbitnya fajar. Nah, kemudian setelah itu pembahasannya adalah yang kita bahas ini. Jadi sebenarnya lebih tepatnya kalau beliau menyebutkan sebelum takhirus suhur, menyebutkan apa? Suhur itu sendiri. Kan ma yustahabbu fis shaum, sesuatu yang disunahkan ketika kita berpuasa. Karena ini beda. Sahur itu sendiri adalah sunnah, mengakhirkan sahur juga sunnah. Tapi tidak apa-apa, makanya kita lengkapi. Jadi sudah kita jelaskan bahwasanya sahur itu hukumnya sunnah. Nah, kemudian kita masuk pada apa yang beliau sebutkan, wa ta'khirus suhur, mengakhirkan sahur itu juga sunnah. Jadi sunnah di atas sunnah. Selama dia tidak khawatir fajar itu terbit, maka dia disunnahkan untuk mengakhirkan sahur. Nah, ya. Dan sahur itu pokoknya, ya, dikatakan sahur baik itu makan ataupun minum. Dan baik yang dimakan dan diminum itu banyak ataupun sedikit. Walaupun dia hanya 2 sendok atau makan telur atau minum 1 gelas, sudah mendapatkan label apa? Makan sahur. Maka insya Allah dia sudah mengikuti sunnah Nabi. Nah, jadi jangan dibayangkan sahur itu harus makan besar. Harus 5 sehat, 4 atau 4 sehat 5 sempurna. Bukan 5 sehat 6 sempurna, ya. Tambah durian, tidak mesti. Nah, ya, yang penting ada makanan yang dia makan. Hal ini ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, "Naam, ya annahum tasahharu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qamu ila shalah." Qultu ay Anas, kam bainahuma? Qala qadru 50 ayah. Nah, ya. Dari hadis Anas bin Malik, ya, beliau diberitahu oleh Zaid ibnu Thabit, hadis yang sama yang tadi kita sebutkan, bahwasanya mereka makan sahur bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka melaksanakan sholat. Maka Anas bertanya, kam bainahuma, berapakah jeda waktu antara sahur dan antara
sholat. Nah ini perlu digarisbawahi. Yang ditanyakan oleh Anas adalah apa yang disampaikan oleh Zaid ibnu Thabit, bahwasanya mereka sahur bersama Nabi, ya, kemudian mereka sholat. Ya, berarti di sini ada sahur, ada sholat, bukan sahur dan azan. Ya, yaitu dan terbit fajar. Karena ada yang menjelaskan dan menyampaikan bahwasanya jarak yang dimaksud khamsina ayah ini, ketika Anas bin Malik bertanya kam qadru bainahuma atau kam bainahuma, berapakah jeda waktu antara sahur dan huma dan sholat? Karena Zaid bin Thabit mengatakan apa? Sholat, mendirikan sholat. Setelah sahur kemudian mendirikan sholat. Nah, ya, jadi bukan antara sahur dan azan subuh atau terbitnya fajar, tetapi antara sahur dan sholat. Kata Zaid ibnu Thabit, qadru khamsina ayah, kira-kira ya adalah bacaan 50 ayat. Nah, 50 ayat yang seperti apa? Kalau surat Al-Baqarah lumayan. Nah, ya 50 ayat bisa setengah juz. Nah, maka dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ya dalam Fathul Bari, qadru khamsina ayah ay mutawassitah. Nah, ya la tawilah wala qasirah wala sari'ah wala bati'ah. Nah, yaitu ayat yang sedang, bukan ayat yang panjang, bukan pula ayat yang pendek. Ya. Dan bacaannya juga sedang. Nah, bukan bacaan yang cepat. Kalau dalam bahasa al-qiraah dinamakan apa? Hadr. Bacaan yang cepat. Bukan pula bacaan yang lambat. Nah, yang tahqiq seperti bacaan qari itu. Nah, ya, kalau itu tentunya bisa berjam-jam. Nah, itu yang dimaksud dalam riwayat ini. Nah, jadi kira-kira 1/4 jam atau 20 menit. Nah, berarti sangat mepet memang. Jadi antara sahur, kemudian azan, kemudian sholat. Nah, ya, wallahu a'lam. Kemudian hal ini juga ya merupakan kesepakatan para ulama bahwa mengakhirkan sahur sampai mendekati terbitnya fajar ini disepakati oleh para ulama, dinukilkan ijma' sebagaimana oleh Ibnu Rushd ya dalam kitab beliau Bidayatul Mujtahid. Beliau mengatakan wa ajma'u ala anna min sunanis shaumi ta'khiras sahur au suhur, dan para ulama telah sepakat bahwasanya di antara sunnah-sunnah puasa adalah mengakhirkan sahur. Nah, kemudian ya yang dinukil pula oleh Ibnu Muflih dalam kitab beliau Al-Furu' dan oleh Al-Mardawi dalam kitab beliau Al-Insaf. Pembahasan yang terakhir dari masalah ini adalah ma yusannut tasahhuru bihi. Jenis makanan atau minuman apa yang disunnahkan dijadikan hidangan ketika sahur? Ada enggak sunnahnya ya makanan tertentu? Nah, maka di sini datang sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat ya Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi, dan hadis ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ni'ma sahurul mu'min at-tamru
Nah, ni'ma sahurul mu'min at-tamru, sebaik-baik ya makanan yang digunakan untuk sahur oleh seorang mukmin adalah at-tamru, kurma. Nah, jadi itu ya sunnah berikutnya dalam sahur jangan sampai dilewatkan, yaitu yang disunnahkan dan yang terbaik kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang digunakan untuk sahur adalah apa? Kurma. Nah, baik. Adapun ketika berbuka, maka tidak ada hadis yang tegas yang menunjukkan ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwasanya beliau menganjurkan umatnya untuk berbuka dengan kurma. Yang datang hanya perbuatan dari Rasulullah. Jadi kalau kita mau menimbang sisi tingkat kesunahan makan kurma ketika buka dan sahur, justru yang sahur itu yang lebih tinggi tingkat istihbabnya, tingkat sunnahnya. Kenapa? Karena ada hadis dan perintah. Ya, ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ni'ma sahuril mu'min at-tamru, sebaik-baik makan sahurnya seorang mukmin adalah ya kurma. Adapun ketika berbuka tidak ada Nabi mengatakan seperti itu. Ni'ma iftari, naam, ya ataupun futuri al-mu'min at-tamru, tidak ada. Nah, maka di situ yang ada adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza aftara, kalau beliau berbuka, nah makan beberapa butir kurma yang masih muda. Nah, ya kalau tidak dapat maka kurma yang sudah matang, yang sudah tua. Nah, kalau tidak dapat maka minum beberapa teguk air. Nah, ya itu juga sunnah. Nah, yang harus kita contoh ya sebagai tambahan pahala bagi kita. Baik. Kemudian yang terakhir yang disunnahkan adalah meninggalkan ya ucapan-ucapan buruk. Nah, ya. Di sini bacaan yang tepat adalah al-hujri, bukan bukan al-hajri. Karena ada perbedaan makna. Ya. Nah, ya, ini menurut beliau, menurut muallif. Nah, ya, menurut beliau seperti itu. Jadi al-hujr, ya, yang mana al-hujr itu adalah al-kalamul fahish wal kalamul ladzi la yajuz. Hujr itu adalah ucapan yang fahish, yang keji, yang buruk, wal kalamul ladzi la yajuz, dan ucapan-ucapan yang tidak boleh untuk diucapkan. Nah, apa yang disunahkan bagi orang yang berpuasa? Nah, di sini disebutkan disunahkan untuk meninggalkan ucapan yang buruk dan ucapan yang tidak boleh diucapkan. Nah, sampai di sini, menurut antum bagaimana? Benar atau tidak ini? Hah? Tentunya kita katakan tidak benar. Karena ucapan yang tidak boleh diucapkan itu wajib untuk ditinggalkan, bukan sunnah, ya kan? Ini kan kita pembahasannya dalam ma yustahab, ya, sesuatu yang disunnahkan ketika berpuasa. Beliau menyebutkan meninggalkan ucapan keji dan yang haram. Nah, ini salah, karena meninggalkan ucapan yang keji, yang haram itu hukumnya wajib, bukan apa? Sunnah.
Nah, maka wallahu a'lam, ya di sini yang tepat adalah al-hajri. Bukan tarkul hujri, tetapi tarku al-hajri minal kalam. Karena kalau al-hujr, ya ucapan yang buruk, ucapan yang keji, contohnya banyak, berdusta. Nah, makanya Nabi sengaja al-hujr ini ditafsirkan sendiri oleh Nabi dalam hadis-hadisnya. Contohnya adalah ucapan dusta. Man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan membangun sebuah perbuatan atau sikap di atas kedustaan tersebut, maka Allah tidak butuh kepada puasanya. Juga masalah as-sibab, mencaci maki atau mencela, fa in sabahu ahadun au qatalahu faqul inni imru'un sha'im. Kalau ada yang mencaci dia, mencela dia, jangan balas mencaci. Jangan balas mencela. Contoh yang lain, ghibah. Nah, ghibah ini baik puasa maupun di luar puasa hukumnya haram. Nah, itulah contoh-contoh al-hujr minal kalam. Ucapan-ucapan yang tidak boleh diucapkan atau ucapan-ucapan yang keji dan kotor. Ya, maka di sini salah. Kalau seorang yang berpuasa disunahkan meninggalkan ucapan yang keji, tapi diwajibkan. Nah, sehingga wallahu a'lam, ya, yang tepat di sini, ya, maksud daripada al-muallif, maksud daripada sang pengarang adalah al-hajri. Nah, ya, yaitu hajr. Hajr itu apa maknanya? Memboikot, meninggalkan. Al-hajr, dasar kata tersebut bermakna at-tark, meninggalkan. Makanya dinamakan hijrah, ya kan? Hijrah itu apa? Meninggalkan. Ya, daerah yang dulu kamu tinggali menuju daerah lain yang lebih baik. Itu makna secara bahasanya. Nah di sini ya al-muallif rahimahullahu taala nah, ya bermaksud ya disunahkan untuk tidak disunahkan untuk meninggalkan ucapan. Berarti negatif ketemu negatif, ketemunya positif. Dia disunahkan untuk meninggalkan menghajar ucapan. Artinya begini, seorang yang berpuasa, ketika dia sudah berniat untuk berpuasa, kemudian membaca hadis-hadis Nabi SAW, bahwasanya orang yang berpuasa itu adalah dia harus menahan dirinya dari makan dan minum, dari syahwat, termasuk dari ucapan dusta, dari perkataan-perkataan yang buruk. Itu tidak berarti dia dilarang untuk bicara. Ya, bahkan dia disunnahkan untuk berbicara, tapi bicara yang baik. Itu maksudnya. Jadi jangan dianggap bahwasanya kalau dia puasa itu ya dia menyangka sebagaimana dia puasa dari makan dan minum, dia juga puasa dari bicara. Sebagaimana itu merupakan nazarnya Maryam alaihissalam, ini nazartu sauma lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Aku telah bernazar kepada Allah untuk berpuasa, maka aku tidak akan mengajak bicara kepada seorang pun. Nah, ketika beliau berpuasa, beliau juga tidak bicara. Maka bukan seperti itu. Puasanya kita tetap puasa dari makan dan minum dan syahwat. Tetapi kita tetap boleh berbicara. Ya. Karena apa? Ada sebuah hadis dalam Sahih Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ya, Nabi SAW ketika itu berkhutbah,
Fara'a rajulan waqifan fi syams. Kemudian beliau melihat seseorang yang berdiri di bawah terik sinar matahari. Faqala, maka Nabi bertanya, ma baluhu, ada apa orang ini? Qalu nadara alla yatakallama wa la yaq'uda wa la yastadhilla wa yasum. Orang ini bernazar untuk berpuasa, sehingga dia juga bernazar untuk tidak bicara, tidak duduk, dan tidak berteduh. Nah, ya itu ya perbuatan dia sendiri dan keinginan dia sendiri. Jadi dia bernazar untuk puasa, kemudian untuk tidak duduk, kemudian untuk tidak berteduh, ya, dan juga tidak bicara. Nah, ya, jadi ini yang dilakukan oleh orang tersebut dari kalangan Banu Israel. Nah, ya, ataupun Affan, ini adalah orang yang bernama Abu Israel, radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi yang bernazar ini adalah siapa? Abu Israel. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar ucapan tersebut, penjelasan dari para sahabat, beliau mengatakan, "Faliyaq'ud wal yastadhil wal yatakallam wal yutimma shaumahu." Hendaknya dia duduk, hendaknya dia berteduh, hendaknya dia bicara. Nah, ya, dan menyempurnakan puasanya. Nah, ya, maka ini wallahu a'lam yang dimaksud ya oleh al-muallif rahimahullahu taala, bukan berarti ketika seseorang yang berpuasa itu haram untuk berbicara, tetapi justru dia disunnahkan untuk berbicara dengan bicara-bicara yang baik, membaca Al-Qur'an, membaca zikir, nah, mengajarkan ilmu, menyampaikan ilmu, dan yang lain sebagainya. Nah, alhamdulillah. Nah, terakhir pembahasan kita baca secara ringkas. Nah, wa yahrumu siyamu khamsati ayyamin, dan haram hukumnya untuk berpuasa pada 5 hari. Al-Aidani, 2 hari raya, yaitu Idul Fitr, Idul Fitri, wa Idul Adha, yaitu Id Al-Adha. Nah, wa ayyamut tasyriqit thalathati, dan hari-hari tasyrik, yaitu 3 hari setelah hari raya Idul Adha. Nah, tanggal 11, 12, dan 13. Nah, ini juga sudah saya bahas secara rinci pada muqaddimah ketika saya membahas kitab Siyam, karena puasa itu ada yang wajib dan merupakan rukun. Ada puasa itu yang sunnah, ada puasa yang makruh, ada puasa yang haram. Yang haram apa? Ya ini. Nah, ya, yang haram adalah ini, yaitu 5 hari yang kita diharamkan untuk berpuasa, ya, yaitu 2 hari Id dan 3 hari tasyrik. Wa yukrahu shaumu yaumi syakki illa an yuwafiqa 'adatan lahu. Dan dimakruhkan shaumu yaumi syakki, untuk berpuasa pada hari syak, yaitu pada tanggal 30 Sya'ban. Nah, ya, ini menurut pendapat beliau. Ya, puasa pada tanggal 30 Sya'ban itu haram dalam rangka dia berhati-hati. Ya, jangan-jangan ini sudah Ramadan, daripada saya kelewatan Ramadannya, maka saya puasa, karena dia ragu apakah hari itu Ramadan atau bukan Ramadan. Nah, ya, ini tidak boleh. Nah, kata Nabi SAW, "Man shoma yauma syakki faqad asa Abul Qasim." Barang siapa yang berpuasa pada hari syak, yaitu tanggal 30 Sya'ban, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, yaitu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, bisa dilihat juga pembahasannya sudah saya bahas. Yang makruh tidak sekedar ini saja. Ada puasa hari Jumat, ada puasa hari Sabtu. Nah, baik. Ya, kemudian
Ya, berikutnya waman wati'a fi nahari ramadhana. Nah, amidan fil farji fa'alaihi al-qadha'u wal kaffarah. Barang siapa yang menggauli istrinya pada siang hari bulan Ramadan amidan dengan sengaja fil farji, ya, pada dari arah depan, nah, ya, maka dia wajib mengqadha puasanya wal kaffarah, dan wajib membayar kaffarah. Nah, ya, ini juga sudah saya bahas. Apa itu wahia? Kafarah itu adalah itqu raqabatin mu'minatin, membebaskan, ya, satu budak yang beriman. Fa illam yajid, kalau tidak dia dapatkan, fasiyamu syahraini mutatabi'aini, berpuasa pada 2 bulan secara bersambung dan berturut-turut. Fa illam yastati', kalau dia tidak mampu, fa it'amu sittina miskina, maka dia memberikan makan kepada 60 orang miskin, yaitu besarnya satu orang miskin 1 mud, sekitar 750 gram, ya, makanan pokok. Nah, ya, kalau lebih boleh, kalau kurang tidak. Nah, likulli miskinin mudun, setiap satu orang miskin 1 mud. Nah, ya, taib. Jadi ini tentang pembahasan apa kafarah, dan sudah kita bahas. Nah, kemudian pembahasan man mata wa alaihi syiyam, ini pembahasannya panjang, termasuk juga masalah asy-syekh, kemudian al-hamil wal murdi. Semoga nanti, nah, entah kapan kita bisa bahas kembali. Nah, untuk kajian kali ini kita cukupkan pembahasannya sampai di sini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Nah, sudah mendekati adzan itu, kita makan kan, kemudian mendekati adzan subuh. Supaya bisa melanjutkan apa maksudnya? Sengaja dipegang supaya kalau pas adzan masih bisa minum. Nah, siapa yang ngajar? Oh, kebiasaan. Nah, kita rubah kebiasaannya. Nah, jadi kalau mau minum ya minum, jangan malah nunggu adzan dulu baru diminum. Para ulama sepakat, barang siapa yang bertemu dengan, ya, terbitnya fajar, kemudian dia masih makan dan minum, dan dia tahu dan yakin fajar sudah terbit, maka puasanya batal. Bahkan para ulama membahas, kalau ada makanan yang sudah di mulutnya, fa'alaihi an yalqabahu, dia wajib untuk memuntahkan dan mengeluarkan, ya, makanan tersebut. Nah, adapun pembahasan masalah, ya, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan barang siapa yang mendengar azan kemudian wal ina'u fi yadihi, dan bejana itu masih ada di tangannya, nah, maka janganlah dia meletakkan bejana tersebut sampai dia selesaikan makan atau minumnya. Ini sudah saya bahas juga. Ini maksudnya adalah apa? Azan yang pertama, ya, bukan azan yang kedua. Nah, ya, karena jelas secara tegas Allah menyebutkan, Nabi juga menyebutkan. Nah, di dalam hadis beliau bersabda bahwasanya inna bilalan yu'adzinu bil lail
Fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Ya, sesungguhnya Bilal itu adzan di malam hari. Artinya ya sebelum terbitnya fajar. Maka makanlah kamu dan minumlah kamu sampai ibnu ummi maktum mengumandangkan adzan. Nah, karena dia tidaklah adzan kecuali ketika fajar sudah terbit. Maka itu maksudnya. Nah, barakallahu fikum. Jadi kebiasaan masyarakatnya dirubah. Kalau suami istri dia apa ya? Nah, Dia mendapatkan pasannya dan dia padahal itu misalnya dari Jakarta ke Surabaya. nah, Kayak pesawat dia dengan waktu yang pendek itu supaya mendapatkan itu. Jadi dia safar, kemudian dia tidak puasa. Dia puasa atau tidak puasa? Tidak. Membatalkan puasanya. Kan boleh dia musafir ya. Kemudian setelah itu hubungan suami istri di hari itu. Nah, di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Nah, ada yang menyebutkan, dan khilaf ini dibangun oleh sebab adanya kafaroh itu. Apakah orang membayar kafaroh itu karena memang ya sebabnya adalah dia membatalkan puasanya secara sengaja dengan melanggar perintah, atau sebab kafaroh itu adalah hormat nahar yaumi Ramadan, karena kehormatan hari pada bulan Ramadan. Sehingga mereka yang mengatakan bahwasanya sebabnya dia itu membayar kafaroh adalah karena dia melanggar ya larangan-larangan, maka mengatakan boleh karena dia sudah tidak berpuasa. Dia mendapatkan udzur untuk tidak berpuasa. Sedangkan yang mengatakan bahwasanya sebab daripada dia membayar kafaroh adalah karena dia telah menggugurkan kehormatan hari pada bulan Ramadan, maka walaupun dia tidak berpuasa, baik karena sakit atau karena safar, tetap tidak boleh melakukan hubungan badan antara suami istri. Nah, ya. Jawabannya adalah yang mana? Nah, biar selamat ditunda. Hati-hati. Karena pendapatnya kuat. Yang mengatakan dia melanggar kehormatan hari pada bulan Ramadan. Nah, pendapatnya kuat. Oleh karena itu banyak masalah-masalah yang kita lihat bahwasanya walaupun puasanya sudah batal, tetap dia wajib untuk menyempurnakan. Ya, banyak contohnya. Contohnya misalnya seseorang yang punya niat untuk membatalkan puasa. Dia sudah bertekad membatalkan puasanya. Ya, maka di sini ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, dia adalah orang yang diberi udzur dan dibolehkan untuk membatalkan puasanya. Seperti contohnya orang yang sedang safar. Ketika dia mau berangkat safar, di pagi hari, di awal dia sudah niat untuk tetap puasa. Begitu kan? Di tengah jalan, karena mungkin dia merasa capek, ternyata panas banget, dia naik motor, aduh kayaknya sudah tidak kuat ya. Niat, dia sudah memang bertekad untuk membatalkan puasa. Nah, ternyata qadarullah, ya kurang 50 kilo lagi dia sampai tujuannya. Dia nyari warung, tidak ada yang buka. Ya akhirnya ya wis lah puasa. Akhirnya apa? Puasa lagi disempurnakan. Ya. Maka di sini puasanya sah atau tidak?
tidak sah. Ya, karena niat itu harus ada sejak sebelum puasa dilakukan sampai berbuka. Ada namanya istishabun niyah bis-shaum. Nah, niat itu harus ada. Ya, dari awal sebelum puasa, sebelum terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Ketika di tengah-tengah dia diputus, ya, dia sudah bertekad walaupun dia tidak makan dan tidak minum, tapi ini syarat sahnya puasa adanya niat ini. Maka puasanya batal. Nah, kemudian kalau ternyata dia sampai rumah sana, yang tadinya niat untuk menyempurnakan puasanya, lihat adiknya ternyata masak nantung seng, akhirnya lapar, akhirnya makan. Boleh nggak? Boleh. Karena memang dia termasuk orang yang dibolehkan untuk berbuka, karena dia musafir. Nah, kondisi yang kedua adalah orang yang bertekad untuk membatalkan puasanya, tetapi dia tidak termasuk dari orang-orang yang boleh untuk berbuka. Contohnya dia mukim, dia sehat, tapi kadang error begitu. Tiba-tiba mukah. Nah, dia ingin berbuka, ingin membatalkan puasanya, ingin makan. Nah, ya. Maka di sini batal atau tidak puasanya? Batal. Kalau yang safar saja batal, walaupun dia tidak makan, apalagi yang mukim. Nah, puasanya batal. Tapi akhirnya dia tidak dapat makanan di rumah, karena sengaja ibunya tahu kalau ini anak suka batalkan puasa, simpen semuanya, masukkan lemari, dan ibunya tidak masak kecuali sudah dekat-dekat buka. Nah, puasanya batal. Nah, dan dia tetap wajib untuk menyempurnakan puasanya. Kalau tadi orang yang sabar dia tidak wajib. Ketika dia sudah tahu kok ternyata batal puasanya, yang dikasih tahu temannya misalnya, ya. Kemudian padahal dia tadinya niatnya untuk menyempurnakan puasanya, kan gitu. Setelah dikasih tahu, walaupun kamu tetap puasa, nggak sah puasamu. Oh iya toh. Kenapa? Karena kamu sudah berniat, bertekad untuk membatalkan puasamu. Oh, berarti kalau gitu mending makan aja. Iya, kamu makan aja, karena boleh, ya kan? Dia musafir, bisa dipahami. Nah, tetapi kalau orang yang mungkin yang sehat tadi, ketika dia dikasih tahu dia mau membatalkan puasanya, padahal Allah nggak dapat makanan, akhirnya dia meneruskan, ya kan? Nah, kemudian ada yang kasih tahu, kamu tadi niat batalkan puasanya, iya. Nah, puasamu batal, tidak sah, dan kamu tetap wajib bayar hutang. Kalau gitu berarti mending makan aja. Tetap tidak boleh kamu makan, ya. Tetap tidak boleh, karena menghormati hari di bulan Ramadan. Nah, termasuk sya'airillah, ini termasuk syiar Allah. Walaupun puasamu batal, kamu wajib bayar hutang dan kamu wajib bertaubat kepada Allah, dan kamu tetap wajib untuk menyempurnakan puasamu. Tidak boleh makan dan tidak boleh minum sampai adzan maghrib rasa kan itu. Nah, itu karena apa? Dia tanpa uzur melakukan pelanggaran. Maka ini sama. Nah, hati-hatinya ditunda. Nah, ya, supaya keluar dari khilaf. Jangan-jangan kamu, walaupun kamu punya uzur, ya, untuk tidak berpuasa, iya kamu punya uzur tidak berpuasa, tapi bukan itu, bukan yang berhubungan. Yang kalau kamu tetap melanggar, kamu tetap wajib bayar kafarah. Ada yang berpendapat seperti itu. Maka supaya tidak ada yang ribut, tidak ada yang komentari, mendingan ditunda. Nah, ya. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyin. Tafadhal. Tadi penjelasan aku yang mana pahami, ya. Yang sahur berarti tidak ada toleransi waktu, dan pada waktu azan berarti kita memang benar-benar harus memutus. Ya, begini.
Makanya tadi saya sebutkan di awal yang jadi patokan bidayatus shaum, mulainya puasa itu adalah terbitnya fajar, bukan adzan subuh. Ya. Nah sekarang antum lihat adzannya subuhnya muadzin ini tepat waktu tidak? Pas terbit fajar atau tidak? Ya kan? Ya. Kalau memang menurut antum yakini sudah antum teliti adzannya tepat waktu, maka tidak boleh. Tapi kalau ternyata ya adzannya itu sendiri masih belum bisa dipastikan tepat dengan keluarnya terbitnya fajar, maka di sini ada toleransi. Jangankan adzannya, waktunya yang dipakai oleh Kemenak saja kita tidak bisa pastikan apakah itu sesuai dengan fakta di lapangan. Bahwasanya ketika dikatakan 04.16 terbit fajar, apakah itu memang fakta di lapangan seperti itu? Jam tersebut betul-betul fajar sudah terbit, ya kan? Atau ternyata belum? Maka ini yang dijelaskan oleh Al-Allamah Ibnu Baz rahimahullahu taala dalam fatwanya dan juga oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Nah, kita ini sekarang rata-rata ragu. Posisi kita adalah ya dalam keraguan dalam hal kepastian ketepatan waktu, bukan muadzinnya, bahkan dasarnya muadzin sendiri. Yaitu apa? Waktu yang dibuat, waktu sholat yang dibuat oleh kementerian. Hatta Ummul Qura waktu itu Syekh Utsaimin menyebutkan, karena ada beberapa orang yang mengatakan tidak tepat waktu, sampai akhirnya ada sekelompok peneliti yang memang ahli di bidang itu, ahli astronom dan lain sebagainya, keluar meneliti semua tauqid, semua waktu yang dibuat oleh Ummul Qura, ya kan, kalau di Saudi. Kata Syekh, semuanya tepat waktu kecuali subuh. Ya, maka kalau adzan subuh itu ada sekitar jeda 5 menit antara terbitnya fajar dan antara waktu yang dibuat oleh Ummul Qura. Jadi terbitnya fajar setelah 5 menit berlalu dari waktu subuh yang dibuat oleh Ummul Qura. Itu kata Syekh Ibnu Utsaimin seperti itu. Nah, ya, sehingga kalau ada muadzin ya mengumandangkan adzan tepat pada waktu yang sesuai dengan tauqid Ummul Qura tadi, waktu sholat yang dibuat oleh Ummul Qura, berarti dia adalah adzannya tepat waktu, kecuali di waktu subuh. Nah, maka kata Syekh bin Baz, seyogyanya bagi kita yang tidak tahu pasti, berhati-hati. Nah, ternyata bisa jadi dia mengumandangkan adzan malah sudah lewat, kan tambah repot. Bukan tepat waktu lagi, sudah lewat subuh baru dia adzan ternyata, karena waktunya memang yang dibuat oleh Kemenak misalnya sudah terlambat. Nah, tapi kalaupun suatu ketika ya dia pas agak terlambat bangun, kemudian sudah berusaha cepat, ternyata pas adzan masih ada makanan di mulutnya, maka tidak masalah. Nah, insyaallah ta'ala itu kata beliau rahimahullah. Bisa dipahami ya jawabannya. Jadi hati-hati, jangan bermudah-mudahan. Ya. Atau kalau bisa kita juga coba bandingkan waktu dari Kemenak dengan waktu dari Ummul Qura. Jadi dari Ummul Qura itu kita bisa melihat waktu sholat kita dengan memasukkan koordinat tempat tinggal kita atau kota kita. Berapa derajat lintang utara atau berapa derajat lintang selatan, berapa derajat bujur timur atau derajat bujur barat. Tinggal dimasukkan, kalau tidak salah akan muncul ya waktu yang ditentukan oleh Ummul Qura untuk daerah kita. Wallahu a'lam. Sudah ya. Nah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.